Welcome back to Peka. Guys, hari ini kita bakal bicara tentang COVID. Kapan sih selesainya? Ini udah mau akhir tahun dan kita kayaknya masih bergumul dan kita pasti banyak sekali kebingungannya. Benar ya, Pester ya? Ya. Gimana nih menurut Betul Pester? sekali, Pester. Analisanya, prediksinya, dan kesusahan-kesusahan apa aja yang dialami di masa pandemi seperti ini dan gimana nih ke depannya nih, secara khusus gimana kita melayani anak-anak muda? Ya, COVID ini nampaknya memang sulit diprediksi ya, gelombang-gelombangnya, ada lagi nanti persoalannya nambah lagi. Masalahnya ya, hidup kita kan bukan hanya hadapi COVID ya, kan hadapi COVID ada masalah baru, ada persoalan lain, jadi bertumpuk-tumpuk. Dan COVID ini kan belum selesai-selesai dan kita juga harus ngerjain yang lain. Jadi kita juga akan menghadapi akhir tahun misalnya kayak hujan, banjir. Jadi bertumpuk-tumpuk juga ya, kan hadapi banyak hal ya. Saya rasa sih kita semua sih akan tidak hanya berfokus menghadapi satu hal. Jadi siap-siaplah istilahnya menghadapi banyak hal. Ada ini ya, kebingungan penyesuaian program kerja dan gaya pelayanan yang baru di tahun depan ini ya, Pester ya. Betul. Tanya aja kita udah mau masuk ke tahun depan dan kita udah harus raker gitu kan. Harus mulai ada program kerja baru yang harus dikerjain tahun depan. Dan apa gitu loh. Betul. Apa yang mau dikerjain gitu. Kita belum bisa menyesuaikan diri dengan settle dengan keadaan ini dan kita bingung banget nih apa yang harus dilakukan di waktu depan gitu. Itu kebingungan banget sih. Itu sih. Bener banget tuh bahwa memang keadaan sekarang sangat membingungkan. Kita juga kewalahan dalam banyak hal ya. Apalagi kalau yang kita sudah bangun selama ini masih baru begitu ya. Pelayanan yang masih baru terus dilanda seperti ini. Jadi satu sisi gini sih bro ya. Kita jadi memang akhirnya jadi sadar apa yang paling penting kan di dalam pelayanan. Makin pertajam. Tetapi buat menyesuaikan tuh memulai mengarahkan menuju kemana itu masih kayaknya terus pergumulan deh. Gue gak tahu di gereja-gereja lu pada ya gimana. Kalau gue pikir ya, satu mungkin konsep yang salah yang dulu mungkin gue pegang juga. Setiap mau masuk awal tahun atau udah akhir tahun itu kita selalu bikin planning. Ya tahun ini gue mau ngapa-ngapain gitu ya. Bikinnya plan A, B, C dan di raker gereja kan udah banyak tuh ya. Kita udah bikin A, B, C, remaja, gue udah bikin setting goal. Ternyata 2020 itu ngajarin gue sesuatu gitu. Semua yang di planning hampir tidak ada yang terlaksana bro. Hampir semua tidak terlaksana lah gitu. Dan ini mengajarkan gue sebenarnya bahwa every plan gitu, semua yang lu buat di dalamnya, yang harus pertama lu tanyakan itu apa sih yang rencana Tuhan dalam hidup gua. Kadang-kadang kan dulu selalu begitu ya, kita bikin rencana duluan gitu. Wah Tuhan nih rencana gua sahkan dong gitu ya. Ternyata 2020 ini berbeda sekali dan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap punya rencana dan kita yang harusnya ikut pada rencana Tuhan. Kita yang terlibat di dalam rencananya Dia, kita yang tunduk sama rencananya Dia. Sehingga kan kita kelihatannya sekarang kayak gelap gitu ya, mau satu langkah jauh, kayak kabutnya itu tebal banget lah buat masuk 2021. Entah vaksin udah ada atau belum, entah vaksinnya juga bagus apa enggak, entah apa, masih banyak banget pertanyaannya. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita bisa sama-sama bisa kita pikirkan menjelang akhir tahun menuju tahun baru adalah sebenarnya kita udah tanya belum sih, Tuhan bagaimana sih kamu mau dalam kehidupan saya melangkah ke depan? Saya harus melangkah satu langkah demi satu langkah dan ajar saya untuk percaya gitu loh. Ajar saya untuk terus melangkah one by one step ke depan. Menurut gua sih itu penting sih. Dan kalau pertanyaan kapan COVID selesai, mungkin pertanyaannya Tuhan, saya udah jadi seperti apa sejak saya ngalami COVID. Itu mungkin pertanyaan itu jauh lebih baik buat kita gitu. Gitu loh. Jadi dari sanalah mungkin kita lebih lihat setting ke depannya kita lebih jelas.
Kita lebih legowo, lebih pasrah, lebih tenang gitu. Benar-benar. Mhm. Gue setuju banget soal poin lu mesti tanya Tuhan sih mau ngapain. Jadi memang balik lagi gitu, semua rencana kita serahin itu udah sesuai rencana Tuhan belum? Mhm. Iya ya. Kalau Bro Sejauh ini Jeff, yang terus gue gumulkan gini, Bro Pastor, eh, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama anak-anak muda di masa-masa ini gitu, betul. dan bagaimana gue bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka itu dengan keadaan yang seperti ini. Ketika kalau dulu kan mereka punya permasalahan, oke, ayo ngumpul, ayo kita ke kafe gitu ya, kita ngobrol di sana. Hari ini nggak bisa. Hari ini cuma bisa dari online gitu ya, natap muka sama muka dari layar kaca kayak gini dan ngobrol. Dan itu susah menyentuh hati, men. Gitu kan. Betul betul. Sejauh apa sih bisa menjangkau mereka? Palingan nelpon kan. Gimana keadaan lu ngobrol di situ, dan ya itu bisa jadi cara, tapi apakah menyentuh persoalan mereka, menjawab persoalan mereka ini, wow. Jadi perlu ya dilakukan riset demi riset, Betul. pendekatan demi pendekatan, terus mencari tahu kebutuhan apa dan harus dijawab. Dan makin COVID ini juga membuat kita berpikir bahwa memang rencana-rencana yang kita harus buat tuh harus detail dan spesifik gitu, menjawab langsung kegelisahan mereka, permasalahan mereka, dan bagaimana kita berupaya di dalam masa-masa kayak gini ya, memberikan jawaban. Iya iya. Untuk Iya. menjawab pertanyaan Pastor Jevin nampaknya ini paling berat ya. Karena berbulan-bulan pun kita belum bisa menjawab itu. Tapi mungkin yang bisa kita mulai lebih rasakan adalah seberapa sih kita mengasihi sesama kita. Ya, Seberapa sih kita bisa kalau kalau kita makin mengasihi kan walaupun terbatas tapi akan terasa gitu loh. ya. Betul nggak sih? Maksudnya kita mungkin nggak tahu tekniknya bagaimana, kita nggak punya satu konsep yang jelas sampai hari ini. Karena semuanya gambarannya kayak semua kabut gitu. Tapi kita tetap punya satu keinginan. Nah, keinginan dalam diri kita mungkin yang perlu kita tingkatkan. Semakin sulit mencintai istilahnya, semakin Baik. sulit menyatakan cinta, semakin usaha menyatakan cintanya harus makin besar. Ya, ya. Menyatakan kasihnya makin besar. Mungkin benar. itu pikiran Benar, gua sih. benar. Gue setuju banget sih, karena memang yang bisa kita perjuangkan adalah care dengan mereka. Jadi gue setuju banget tuh gimana kita tetap berusaha menunjukkan rasa sayang kita, kepedulian, perhatian. Itu penting banget sih, gitu. Bahwa kita selalu ada untuk mereka dan kita siap membimbing mereka, membina mereka, mendoakan mereka dan sebagainya. Itu sih. Benar sih, gue setuju banget Meskipun sama. gue harus jujur gini bro, kadang-kadang berusaha melakukan itu, tapi kadang-kadang ada di titik gue kayaknya belum maksimal melakukannya di tengah kondisi ini. Ya, benar. Ada titik-titik di mana bagaimana lagi gitu, kayaknya belum cukup. Mhm. Jadi membingungkan gitu. Itu sih ada di titik kebingungan ya. Kalau beberapa berapa minggu terakhir itu ajak beberapa anak muda itu doa bareng sih. Jadi kayak Mhm. sama membingungkan juga. Tapi bersyukur ada yang punya kegelisahan yang sama ya dengan kebingungan-kebingungan ini gitu. Ya, Gimana betul. terus mengasihi yang lain di tengah kondisi ini gitu. Iya, Dan tapi lu tau gak? Maksudnya gue bersyukurnya begini, corona ini, pandemi ini mengajarkan kepada kita satu hal penting dari pelayanan kaum muda, bahwa metode hiburan tuh enggak cocok gitu. Iya betul. Metode hiburan itu metode yang sampah gitu. Iya gak sih? Ternyata pada akhirnya kebutuhan tuh bukan hingar-bingar, bukan perang yang luar biasa, mewah, ada giveaway-nya mungkin. Ada giveaway-nya mungkin ya, ada pertunjukannya, meriah, ada kembang apinya. Itu bukan itu yang kita butuhkan, dan bukan itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak muda.
Dan gereja dulu berpikir semakin mewah, semakin meriah, maka semakin banyak anak muda yang akan datang pada tahun. Padahal bukan itu, gitu, bukan metode hiburan, gitu. Tapi bagaimana menanamkan iman itu sungguh-sungguh mendarat di dalam hati mereka. Betul. Dan Gue setuju banget bro. Jadi apa ya yang gue sering gaungkan nih dan bergumul ya setelah berdoa juga. Memang ini kondisi ini mengingatkan kita bahwa anak muda itu perlu mengalami perjumpaan personal sama Tuhan gitu dan betul. harus mengalami apa ya kebangkitan dan kebangunan rohani karena itu yang akan menjadi titik untuk membawa perubahan besar dimanapun gitu. Benar. Dan pandemi ini menegaskan itu kembali. Iya. Kita harus fokus ke sana. Harusnya pelayanan fokus ke sana gitu loh. Dan gue justru gini, menantikan kebangkitan kerohanian tuh justru terjadi di situasi-situasi kayak gini loh. Betul. Iya gak sih? Betul. Ketika memang kita dalam tekanan, di dalam keterbatasan, tapi ketika kita tetap bisa bergandengan tangan, bisa saling mendoakan, wow ini kebangkitan rohani yang luar biasa. Dan ini yang harus terjadi, ini yang harus kita tularkan nih, semangat ini nih. Kita nggak boleh dibatasi. Firman nggak boleh dibatasi, Injil nggak boleh dibatasi, terus disebarkan gitu. Pembangunan rohani harus terjadi. Makanya lagi-lagi kan sebenarnya bicara tentang Injil, penginjilan atau menyatakan firman itu dimulai dari bukan metode. Dulu kan kita selalu berpikir metode. Ternyata dimulai dari pribadi yang mau, kita yang mau gitu. Dari kalau pribadi kita punya satu spirit, punya satu kemauan, punya kecintaan, ternyata itu lebih berdampak bagi anak muda daripada kita kasih mereka sejumlah metode hingar-bingar, teknik-teknik yang hebat banget. Ternyata hari ini itu nggak work semua. Ternyata banyak banget anak-anak muda yang tercerai-berai. Kenapa? Karena dulu mengandalkan itu semua. Pada saat itu semua dilepas, mereka nggak punya apa-apa lagi gitu. Pelayanan kaum muda nggak punya apa-apa lagi. Nah, ternyata core di dalamnya, kerinduan di dalamnya, kehadiran, cinta, kasih, spirit ingin terus bertemu dengan berbagai cara. Nah, itu core-nya ternyata. Nah, core itu justru itu yang mungkin akan membangkitkan anak muda itu, menurut saya. Pada akhirnya ketika dia bisa mengerti apa yang di dalam bukan bungkus, nah itu menurut gua itu kedewasan untuk anak muda yang level up, jauh dari sebelum-sebelumnya. Jujur waktu gue masih muda, gue terpesona banget lihat kehingar-bingaran KKR yang megah banget. Gue masih gitu loh, gue belum pernah masuk level dimana gue merasakan apa yang dirasakan pemimpin gue nggak bisa merasakan apa yang dirasakan hamba Tuhan gue. Dulu gue nggak pernah bisa ngerasain itu, kenapa? Karena gue terpesona sama band bagus, suara bagus, atau yang berbagai hal-hal yang bagus gitu, keren. Nah, ternyata bisa gue ngalami. Dan gini, gue melihat dan nyambung dari yang Sonis bilang tadi ya, kenapa harus personal banget? Karena di tengah situasi ini kita sedang hadapi peperangan. Iya nggak sih? Ketika dunia online begitu terbuka, banyak pengajaran-pengajaran sesat tuh yang juga makin gampang disebarkan. Diakses, ya. Diakses gitu. Dan ketika anak-anak muda tuh nggak benar-benar bertumbuh dalam iman yang benar, ini bakal gampang banget jatuh. Ya, betul. Teologinya jadi campur-campur ya. Ya. Nggak punya, jadi gado-gado. Ya, betul. Nggak jelas ya. Bahaya banget. Betul. Makanya menurut gue gini, masa penderitaan seperti ini, kita sebut saja COVID ini menderita, memberikan kita sebuah akses untuk kembali ke masa di mana pertama kali murid-murid Yesus mulai mengabarkan Injil. Penderitaan mereka ngalami kan semua. Sehingga mereka apa yang dulu mereka baca di Alkitab mungkin berapa tahun terakhir ini karena mungkin tidak pernah ada alami sebuah persoalan kayak masa-masa kini yang penuh ketidakpastian. Dulu kita nggak ngerti. Sekarang justru ketika ada masalah COVID ini dengan yang terjadi begitu banyak, kita jadi apa yang terjadi di masa lalu yang dialami murid-murid walaupun berbeda tentu saja kondisinya, tapi sama halnya dengan kebingungan dan ketidakpastian itu dialami masa itu dan masa kini. Dan ketika sekarang kita sungguh-sungguh dekat dengan firman Tuhan, kita punya satu konteks yang sama dengan masa lalu dan kita bisa membaca dan kita mulai bisa ngerti, oh ternyata begitu toh.
Dulu kenapa murid-murid Yesus bisa begitu kuat, bertahan di tengah penderitaan, dan bagaimana dia bisa tetap mengasihi Tuhan, tetap mengenal Tuhan lebih dalam. Justru di saat kita sama-sama mengalami apa yang dialami seperti murid Yesus dulu, dengan berbagai penderitaan yang mungkin berbeda bentuknya. Tapi kita bisa mencicipi lah, dan itu suatu yang sangat baik banget untuk membangun kerohanian kita. Betul. Gitu. Ya, justru di dalam kebingungan lah kita makin berpegang ya kepada Tuhan ya. Betul. Gue bilang gini bro ke beberapa anak muda, gue bilang gak apa-apa kita bingung, gue juga bingung dan kalian juga bingung. Tapi di tengah kebingungan ini ya kita tanya Tuhan gitu. Dan ini waktu yang sangat baik kemudian untuk melihat apa yang Tuhan pengen, itu yang jadi Ya, setuju. jadi dasarnya. Sekarang tanya Tuhan mau apa, kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Kan selama ini kan gue jadi berpikir gini, selama ini tuh gue sibuk memikirkan apa yang harus gue lakuin. Tapi gue sering lupa apa yang Tuhan lakukan begitu. Dan itu problem besar ketika kita mengabaikan apa yang Tuhan lakukan. Itu kan gospel ya. Dia lakukan apa, harusnya kita mengikuti jejak itu begitu. Dan anak-anak muda harusnya mengikuti jejak yang sama, ikuti apa yang Tuhan kerjakan. Ya, benar. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau bingung lah ya. Yang pasti misi bro. Betul bro, misi sekarang lagi betul-betul harusnya betul-betul disebarkan dan kemudian wah ini momentum sih. Ini bukan apa, gue sempat jujur ya, gue sempat ada di titik kayak kebingungan yang buat gue jadi kayak apa menyerah gitu loh, kayak gak punya semangat gitu. Drop ya. Iya, tetapi setelah bergumul akhirnya wah ada satu semangat yang baru lagi gitu ya. Enggak, ini sebuah kesempatan dan bawa semua pada Tuhan begitu. Ya. Itu sih. Mungkin kita bingung apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita punya satu hal yang tidak membingungkan kita. Alkitab ya. Firman Tuhan itu nggak membingungkan kita karena dia tetap bisa dipegang terus. Pada akhirnya semua pegangan kita dulu yang kita anggap bisa hebat ternyata itu membingungkan kita. Sekarang Alkitab lah. The way kita anak muda buat kita punya satu kepastian istilahnya atau satu keyakinan teguh ya kita bisa pegang itu dan ini nggak membingungkan kita kok. Dia udah memberikan kita arah yang jelas dari semuanya. Wow. Benar. Betul, dan makin hebatnya gini, makin hebatnya tuh karena gini loh, kita sekarang semua hal yang kita pelajari dari dalam Alkitab sekarang semua terjadi di rumah. Betul gak sih? Betul. Sekarang pembinaan via Zoom. Oke, via Zoom tapi kita ada di mana? Di rumah. Kalau dulu kan kita datang ke gereja, dengerin firman, terus sampai ke rumah apa? Capek, tidur, udah ngobrol palingan bentar. Tapi kali ini lu langsung dengar di rumah. Kalau lu pakai speaker besar, orang tua lu yang lagi masak sambil denger apa yang lu pelajari gitu kan. Atau misalnya ibadah online di hari Minggu, mau gak mau lu ibadah dan orang tua lu lihat lu lagi ibadah meskipun hanya lewat online. Tapi ini satu hal yang sangat luar biasa ketika Injil sampai di rumah. Iya kan? Gak ada alasan lagi ya bro ya untuk Betul. harusnya. Iya. Dan ketika lu tahu ada anggota keluarga yang mungkin selama ini belum percaya atau mungkin papa atau mama lu masih ogah-ogahan ke gereja, kali ini mau gak mau lu harus ada di tengah-tengah mereka menjadi terang bagi mereka. Dan itu tugas lu sekarang. Orang tua yang dulu nggak terlalu mikirin soal iman anak-anak ya, serahin anaknya ke sekolah minggu, diajarin sama guru sekolah minggu, diserahin anak mudanya ke pembinanya, suruh diajarin firman Tuhan. Kali ini orang tua yang harus berperan jadi imam, yang ngajarin firman Tuhan, gitu. Firman ada di dalam rumah, ini luar biasa. Jadi meskipun kita bingung, beritakan aja Injil terus-menerus gitu ya. Apapun caranya, gimana pun caranya, beritakan Injil terus biar itu menyebar terus tumbuh di rumah. Wah, luar biasa. Betul. Bener banget bro. Jadi gue optimis dalam arti ketika gue bersandar sama Tuhan, ketika kita terus menggumulkan kehendak Tuhan, akan terjadi kegerakan besar di anak-anak muda Kristen gitu. Dan ini kesempatan besar buat
pelayan-pelayan kaum muda ini jangan menyerah. Gue tahu kita semua pasti dalam kebingungan, tetapi ini kesempatan besar yang Tuhan berikan untuk kemudian misi Allah itu kemudian tetap melibatkan kaum muda, karena itu kan yang sering digaungkan. Dan buat anak-anak muda, ayo mari jangkau anak-anak muda lainnya begitu. Ya, Ini waktu yang sangat-sangat tepat. Oke, teman-teman, thank you banget sudah dengerin obrolan kita sebagai pelayan-pelayan kaum muda dan pergumulan kita. Tapi mari kita kembali terus bersandar pada Tuhan, terus kembali kepada akarnya yaitu Injil Kristus. Yap. Dan kita percaya akan terjadi kegerakan besar untuk anak-anak muda. Amin. Terjadi perubahan besar. Amin. Ketika anak-anak muda bangkit dan menemukan yang paling berharga itu Injil Kristus. Iya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe, comment, like, and share YouTube Peka.